Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Om Tante dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Saya juga bersyukur atas kesempatan pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu, Om Tante dan teman-teman boleh diberkati oleh siraman rohani yang terambil dari Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hari ini saya mau membagikan tentang keuntungan dari hal mengampuni. Hal mengampuni merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh semua orang, termasuk saya. Terutama jika orang yang menyakiti adalah orang yang terdekat atau bahkan orang yang kita sayangi. Tidak mudah untuk mengampuni. Kemudian memberi kesempatan yang kedua. Perasaan sakit hati dapat berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa ada solusi. Nah, kalaupun dari kita ada yang bisa mengampuni, kejadian tersebut masih membekas di dalam hati. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk dapat mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tidak hanya satu kali saja, bahkan berkali-kali, seperti ada tertulis di Matius 18 ayat 21-22. Saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Banyak orang yang enggan mengampuni karena berpikir hal itu hanya akan memberikan keuntungan kepada orang lain atau kepada orang yang berbuat salah. Cara berpikir seperti ini menurut saya tidak sepenuhnya benar, karena sesungguhnya dampak terbesar dari mengampuni adalah untuk kita sendiri, bagi diri kita sendiri. Apa keuntungan yang kita peroleh dengan memberikan pengampunan kepada orang lain? Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Tuhan menghargai orang yang mau mengampuni seperti yang dilakukannya. Kita membuka di Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau Tuhan saja mau menebus dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, seharusnya kita pun bisa mampu melakukan pengampunan terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terbebas dari beban hidup yang tak perlu atau tak penting. Di saat kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka hidup kita akan dibebaskan dari hal-hal yang membebani di dalam diri kita. Menyimpan kesalahan orang lain itu sama halnya dengan membawa sekantung sampah kemanapun kita pergi. Atau sama juga seperti maaf jika kita tidak buang air besar berhari-hari, pasti berasa tidak nyaman. Sama halnya, tidak ada gunanya dan mengganggu hidup kita saja. Dan yang ketiga, tubuh kita terhindar dari sakit penyakit. Dalam sebuah jurnal yang ditulis dalam Psychological Science menyimpulkan
Orang yang menyimpan dendam dan berpikir negatif terhadap orang lain akan memiliki rasa cemas hingga frustasi yang cukup tinggi. Dan apabila dendam itu disimpan hingga bertahun-tahun, maka resikonya terkena berbagai penyakit seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala, dan lain sebagainya akan semakin tinggi pula. Memberikan pengampunan bagi orang lain memang tidak mudah. Namun bukan berarti hal itu mustahil untuk dilakukan. Kita hanya perlu mengambil langkah iman untuk melakukannya dan memohon kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita. Saat ini, berkat dari pengampunan ada di depan mata. Maukah kita mengambil berkat itu? Pilihannya ada di tangan Bapak, Ibu, Om, Tante, dan teman-teman. Saya mengajak Om, Tante, Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari lepaskanlah pengampunan bagi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada Bapak, Ibu, Om, Tante, dan teman-teman. Sadarilah bahwa banyak hal yang baik yang akan kita terima saat kita melepaskan pengampunan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.